Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kita sungguh mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu besar menyertai kita di sepanjang malam kita beristirahat, sehingga pagi hari ini kita diberikan kesegaran tubuh roh jiwa kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya, kita memuliakan namanya, sebab Dia Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau rasakan Roh Kudus yang hadir di sini. Kita mau rasakan Roh Kudus yang begitu mengasihi kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu, pemeliharaan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Pagi yang indah di Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang pimpin kami, Kau yang urapi kami, Kau yang berkati kami ya Tuhan. Dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap persembahan kami, dalam setiap firman yang kami terima, Engkau yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi ini. Engkau yang memberkati kami semua. Yang mau singkirkan segala kuasa jahat, roh jahat pun di udara yang akan mencuri berkat-Mu pagi hari ini. Patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus, dan biar Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah dulu kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Kepala Sidang. Shalom. Selamat pagi, mari kita awali baca kita dengan tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus dalam ibadah pagi ini. Marilah kita mengucap syukur, kita dapat beribadah bertatap muka. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, ya, roh jiwa kita semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Telinga hati kita untuk firman Tuhan, ya, sehingga kita pulang dengan berkat yang dari Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita patut bersukacita, kita patut bersorak-sorai bahwa Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati hidup kita. Dia berkuasa di bumi di surga, Dia bertahta dalam kemuliaannya. Mari kita bersorak-sorai memuji nama-Nya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita katakan, hanya Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama
Dasarnya Allah kita, Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Silahkan kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Di dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Dan persembahan kita, persepuluhan kita. Kepada Allah aku berharap, Dia datang dari langit yang gelap. Setiap saat, waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga atau waktu kau penuh. Dalam Tuhan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. bunga di padang dibiarkan. Bunga di padang dipelihara. Bapak Ibu semua bisa berikan persembahan di kantong-kantong yang sudah disediakan di samping Bapak Ibu semuanya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga atau waktu kau penuh. Dalam Tuhan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Sama dengan hormat Ibu Stefanus untuk memimpin dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, saat pertengahan hari ini Tuhan memberkati ibadah kami, di dalam kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Saat terindah juga kami terus diberikan kesempatan
untuk kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, baik perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan khusus lainnya maupun persembahan Natal. Tuhan memberkati setiap rupiah yang kami haturkan kepadamu, boleh disucikan Tuhan, dilayakkan, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan sukacita, dan Tuhan sendiri akan merimpahkan segala berkat dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terlebih dari semuanya itu, biarlah setiap hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau lembutkan hati kita. Kita mau siap ditaburi oleh firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang akan membentuk diri kita. Firman Tuhan yang akan membentuk karakter kita supaya kita hebat, kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus kami, melepaskan kami dari kuasa dosa. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, kekuatan, kesegaran, kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seberapa banyak pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan, kiranya menjadi tupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami melalui firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami semuanya supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan menjadi pertumbuhan iman kami, kekuatan kami dalam menghadapi hidup ini. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Beri kemampuan, kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang pembentukan karakter yang kuat dan hebat. Ya. Dari pembacaan tadi di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Saudaraku, ini sebenarnya tidak meremehkan tentang latihan badani atau orang ya mengatur membentuk tubuh ini supaya kuat. Ya, kita harus makan teratur, tidur teratur, kita harus ya olahraga semuanya. Kemarin waktu saya pertama kena COVID ya, 6 sampai 14 hari kurang lebihnya. Itu badan saya turun 3 kilo, 4 kilo. Setelah di luar ada kira-kira 1 bulan, saya kena lagi radang usus. Ini yang lebih parah. Ya, lebih parah itu. Turun badan saya turun hampir 10 kilo. Jadi seluruh badan saya turun itu 14 kilo. Ya. Sampai berjalan itu ngeleang, saudara. Ya. Pikiran kacau lagi, tambah kacau pikiran ya karena habis ditinggal istri. Jadi tubuh, jiwa, roh saya itu udah terombang-ambing semuanya. Tidur tidak bisa, tidur hanya 2 jam satu hari. Kalau saya tidur jam 10 malam, jam 12, jam 1 bangun sudah tidak bisa tidur lagi. Itu ya sudah sampai tensi saya itu hampir 200. Itu, tensi hampir 200. Saya cek lab, kreatin saya tinggi sekali. Jadi apa ini sudah tanda-tanda bagi saya pikir. Saya terus ke dokter spesialis. Dokter spesialis memang dokter spesialis bukan hanya memberi obat saja tapi memberi saran
Ya, karena tahu saya depresi saat itu, tahu semuanya bahwa bukan hanya sakit jasmani saja, tetapi saraf-saraf saya sudah kacau semuanya. Saya disarankan untuk berjemur, ya, untuk berjemur kurang lebihnya setengah jam tidaknya, antara jam 8, jam 9, jam 10 itu. Kemudian olahraga, ya, olahraga kecil, lari-lari itu. Karena berjemur dan olahraga itu akan menstabilkan saraf-saraf semuanya itu. Nah, itu saya ikuti, ternyata benar, saudara. Saya sampai sekarang bisa tidur dengan baik, ya. Saya tidur dengan baik 6 jam setidaknya. Sekarang sudah berjalan, sudah, ya, lari-lari kecil setiap hari. Memang latihan badan ini bukan tidak ada gunanya, penting saudara kita. Tetapi lebih penting lagi ibadah. Nah, ini dikatakan di dalam ayat ini bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya, berguna di dalam segala hal. Ya, baik untuk, ya, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu kalau Tuhan katakan itu hitungannya kekal. Itu, ya, baik hidup untuk kekal selama-lamanya. Jadi ibadah itu sangat penting sekali untuk hari ini, ya, untuk hidup kita sampai kekal yang akan datang. Ya. Dikatakan di sini ibadah itu berguna segala hal. Saudara, mengapa? Mengapa? Karena manusia itu tidak seperti ciptaan yang lain. Manusia itu tidak seperti binatang, ya, tidak seperti pohon, walaupun hidup, tapi mereka tidak mempunyai jiwa roh. Ya, mereka asal bangun tidur sudah begitu, makan tidur lagi sudah, itu tidak punya pikiran apa-apa. Sedangkan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ini semuanya ini harus menurut firman Tuhan ini harus diisi, harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau salah satu saudara tidak terawat, saudara tidak akan merasakan, ya, namanya hidup yang bahagia, sukacita, damai sejahtera. Apakah saudara tidak merawat tubuh, saudara sakit, apakah enak? Tidak enak, tidak bahagia. Saudara sakit jiwa saudara, ya, saudara sering marah, stres, depresi, ya, sampai kadang bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa, itu sudah tidak enak lagi. Roh saudara tidak saudara rawat, saudara tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, isinya hanya bingung dan bingung, saudara. Kesusahan dan kesedihan. Iya, saudara. Makanya untuk ibadah itu, dikatakan ibadah itu membentuk semuanya organ tubuh yang ada di dalam hidup kita sehingga kita dapat mempunyai karakter yang kuat. Yang artinya kita menghadapi masalah apapun, seberat apapun, kita tetap dapat kuat. Kita merasakan karena karakter kita terbentuk di dalam ibadah itu. Tuhan yang membentuk diri kita sendiri, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Jadi ibadah itu dapat memenuhi seluruh unsur tubuh kita, hidup kita, semuanya. Ya, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya 3 unsur dalam hidup manusia ini, tubuh, jiwa, dan roh ini, saudaraku, manusia sebenarnya mempunyai kekuatan tubuh yang lebih daripada yang lain ciptaan Tuhan. Ya.
Namun saudara, jika kita hanya mengandalkan satu bagian saja, sebenarnya manusia itu lemah sekali. Tidak ada daya untuk semuanya. Ya, seperti ingin saya jelaskan tentang tubuh manusia tadi. Ya, tubuh ini harus dirawat dengan baik, bukan harus makan yang enak-enak, bukan. Tetapi kalau menurut dokter itu kan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, itu yang penting kita bisa merawat tubuh itu dalam makanan, belum dalam yang lainnya. Kalau kita hanya mengandalkan tubuh saja, tidak mengandalkan, tidak merawat jiwa dan roh kita, ya kita hanya memakan tubuh saja, itu sangat lemah sekali, itu terbatas gunanya memang. Ya. Sekali contoh seperti orang-orang kuat, ya, orang kuat di dunia ini, seperti Mike Tyson, ya, berapa kali dia bertinju musuhnya kalah terus, seperti Muhammad Ali, tapi tidak lama mereka pun jatuh dan tidak berdaya lagi. Bahkan Muhammad Ali kena Parkinson, sakit itu, dan akhirnya meninggal dunia juga. Ya seperti itu. Bahkan orang kadang hanya memikirkan makan saja, makan minum, mengenakan tubuhnya saja. Itu juga berbahaya juga, saudara. Ya, bagi tubuh ini semuanya organ-organ ini akan tercemar dan meningkat dengan baik, dengan jelek maksudnya kok dengan baik. Ya, seperti kolesterol, seperti tensi, semuanya. Ya itu akan merusak semuanya, saudaraku yang dikasihi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya sekarang itu mengenai tubuh, mengenai jiwa kita, saudara. Ya, jiwa itu atau kalau bahasa umumnya mungkin bisa dikatakan mental kita, ya mental, ya itu dapat kuat dibentuk dari kekuatan itu dari firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu yang dapat membentuk jiwa yang membentuk mental karakter yang kuat. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, ya, di situ dikatakan bahwa iman ya atau mental atau jiwa itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi apa yang firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kalau kita cermati, kita responi, kita terima dengan baik, kita lakukan, itu akan membuat kekuatan mental kita, akan membuat iman kita kuat, ya, jiwa kita kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah kita diserang oleh masalah-masalah yang menyerang kita, tidak mudah, ya saudara. Tapi kalau kita tidak pelihara jiwa kita, saudara lihat banyak orang-orang yang tubuhnya kuat tapi jiwanya sudah hancur-hancuran. Ya, tidak sedikit saudara orang bunuh diri, orang masuk sakit jiwa, semuanya. Itu karena mereka jiwanya lemah, karena tidak mempunyai mental yang kuat, tidak mempunyai iman. Nah, iman itu tumbuh kita dapat mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang keras ini. Ya. Hidup yang tidak keras apa? Semuanya keras, saudara. Ya. Jangan dikira hidup ini lemah. Semuanya kita mencari makan dengan keras. Ya. Kita salah makan saja keliru, menjadikan kekerasan di dalam tubuh kita. Ya. Kita membina keluarga juga banyak kekerasan yang terjadi,
Ya, itu saudara-saudaraku. Nah, kita harus mempunyai iman yang kuat. Iman itu akan mengendalikan semua pikiran-pikiran kita yang keras, yang jahat itu, saudaraku. Ya, kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ya, coba saudara buka Mazmur 19 itu. Ya. Berarti sudah ketemu ya, Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, ya. Firman Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang melebihi kesempurnaan itu dari firman Tuhan, tidak ada, saudara. Saudara cari di mana saja, baik itu melalui dukun, melalui apa, tidak ada. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sempurna. Dikatakan itu yang menyegarkan jiwa. Ya, itu. Ini yang menyegarkan jiwa. Jadi kalau saudara sering mendengar firman Tuhan, meresponi dan melakukan segala perintah dari firman Tuhan itu, saudara pasti akan menjadi orang yang kuat. Orang yang kokoh, orang yang kuat. Iya, saudara. Itu contohnya banyak rasul-rasul, para rasul itu tadinya seperti Petrus contohnya. Sebelum dia mengenal firman Tuhan, walaupun dia kumpul dengan Yesus, tapi pikirannya pikiran duniawi. Yang ada hanya emosi, karakternya yang karakter manusiawi, ya, yang dipikirkan hanya dunia. Ya, ingin jadi orang yang pangkat, yang ya membawai manusia-manusia. Ya, waktu Yesus disalibkan ternyata dia lari. Tidak ada mental sedikit pun yang berani untuk menghadapi kekerasan itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia sadar mengerti firman Tuhan dan menyerahkan hidup, dia dan Roh Kudus ada di dalamnya, saudara, pikirnya berganti. Ya, pikirannya hanya melayani Tuhan, sampai mau mati disalibkan pun minta untuk disalib terbalik. Aku tidak layak kalau disalib seperti Tuhanku. Aku minta disalib terbalik, kepalaku di bawah. Itu mental yang menjadi kuat, yang menjadi kokoh itu dapat menghadapi kematian pun dengan tenang, dengan baik, saudara. Yang tadinya sebelumnya mentalnya, imannya rusak, ya begitu Yesus mau disalibkan dia lari, sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Itu contoh-contoh yang demikian. Kita kalau mempunyai iman, mempunyai mental yang kuat, dunia ini tidak akan semakin baik, semakin nyaman, tidak, saudara. Ya, dalam firman Tuhan sudah dinubuatkan dunia ini akan semakin keras. Ya, dunia ini akan semakin keras dan kita akan semakin sulit untuk menghadapi dunia ini. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita membentuk iman kita di dalam Kristus, kita tidak akan dapat untuk menghadapi dunia ini. Ya, saudara. Ya. Maka dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Ya. Pada orang yang tak berpengalaman, orang tak berpengalaman saja diberi hikmat. Saudara tahu hikmat. Hikmat adalah tuntunan pimpinan Allah yang tidak ada di dalam pikiran kita, tapi Allah memberikan, menuntun kita di dalam kebenaran itu. Kita berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam kebaikan, ya, sesuai kehendak Tuhan, sehingga menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan Tuhan,
dan menyenangkan orang lain. Itu hikmat dari Tuhan itu. Dikatakan di sini pada orang yang tidak berpengalaman, orang yang bodoh sekalipun, kalau dia mau meresponi firman Tuhan, mau mengikuti, mau menuruti firman Tuhan, imannya tumbuh, mentalnya kuat, jiwanya kuat kokoh, ya, dia kuat dalam menghadapi segalanya. Kalau saudara lihat sekarang banyak peristiwa terjadi, orang kemarin berita yang gempar itu ya di mana di Sulawesi, anaknya dibantai, dicungkil matanya untuk mencari pesugihan. Itu orang-orang yang jiwanya rusak itu begitu. Ya, hanya karena harta mengorbankan anaknya yang satu sudah mati, anaknya yang satu lagi yang berumur masih berapa tahun, 4 tahun atau berapa, dicungkil matanya. Itu oleh orang tuanya sendiri dan kakeknya, neneknya bersama-sama. Saudara bayangkan, itu orang-orang kalau sakit jiwa, kalau tidak punya iman, ya, tidak mentalnya rusak dan bobrok, ya begitu itu saudara. Makanya marilah saudara, ya, jangan kita menganggap remeh tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini sempurna untuk membentuk kita menjadi orang yang kuat, yang kokoh. Di sini mengatakan menyegarkan jiwa. Ya, ayat yang ke-9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. Apa? Ya, menyukakan hati perintah Tuhan itu. Jadi sering kita abaikan, kita tidak pernah memikirkan hal demikian. Yang kita pikirkan hanya uang, hanya ini itu, kegiatan keduniawian saja. Ya, itu yang hanya sementara saja, yang tidak bisa kekal. Ya, itu saudara. Ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, ya, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Ya, hukum Tuhan itu adalah firman Allah ini adalah hukum Tuhan. Kalau kita mengikuti hukum Tuhan itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, pemerintah pun tidak akan menyalahkan kita. Nah, hukum Tuhan yang utama itu ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana orang mengasihi disalahkan pemerintah? Kan tidak mungkin. Orang yang disalahkan oleh pemerintah, disalahkan oleh hukum itu karena mereka melanggar firman Tuhan. Baik itu orang Kristen sendiri yang masuk dalam penjara. Ya. Karena dalam firman Tuhan contohnya ya, di sini dikatakan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau orang Kristen malah membuat kejelekan, kejahatan, ya dia pasti keluar dari firman Tuhan, pasti dia berurusan dengan hukum. Ya, kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahkan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Perhatikan, dan orang yang berpegang padanya, berpegang pada firman Tuhan ini, akan mendapat upah yang besar. Mereka akan diberkati Tuhan. Ya. Itulah kekristenan itu begitu saudara. Bukan hanya hura-hura. Kekristenan itu kita menikmati titah Tuhan, perintah firman Tuhan, kita responi dengan baik, kita lakukan, kita akan mendapatkan berkat walaupun dunia ini bergoncang, kata ya, kan ada nyanyian itu, tapi firman-Mu tetap kekal. Kita tetap kuat, kita tetap kokoh. Ya. Mengapa kita terguncang? Karena banyak orang terguncang itu mereka meremehkan akan firman Tuhan, tidak mengenal, bahkan mencaci firman Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tentang jiwa ya.
Jadi firman Tuhan itu adalah utama untuk membentuk jiwa kita. Ya, kalau jiwa kita ingin kuat, ingin kokoh, menjadi orang yang beriman kuat, firman Tuhan ini adalah makanan yang harus kita lakukan. Ya. Yesus pun mengatakan begitu, pekerjaanku adalah menyelesaikan, melakukan perintah Bapakku. Untuk menyenangkan dia begitu. Bukan hanya menyanyi-nyanyi saja, tetapi bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Itu yang paling utama. Ya, sekarang sudah tubuh dan jiwa, yang satu roh. Ya. Roh ini adalah yang membentuk kita menjadi orang yang sukacita, orang yang mempunyai damai sejahtera. Ya, itulah roh ini, saudaraku. Ya. Dulu waktu Yesus bertemu dengan orang Samaria itu, ya, mereka orang-orang dulu menyembah pohon, menyembah gunung di gunung, tapi Yesus mengatakan, ya, pada saatnya orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita mengisi roh kita supaya penuh damai sejahtera, penuh sukacita, kita bisa mengalahkan kesakitan segalanya yang kita rasakan adalah kita banyak bertemu dengan Allah melalui doa. Kita berdoa itu yang doa kita itu yang berdoa roh kita, hati kita dengan sepenuhnya bertemu dengan Allah, itu yang memberikan damai sejahtera. Ya, doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh itu. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh dengan melakukan hal demikian, saudara akan terbentuk damai sejahtera, hidup saudara tenang, damai, sukacita ada di dalam hidup saudara. Itulah kesempurnaan manusia ada di dalam tubuh jiwa roh itu kalau semuanya terisi dengan baik, saudara. Iya, saudara. Ya, jadi pujian, penyembahan, doa itu harus selalu kita lakukan. Maka saya mencanangkan melalui gereja ini mengadakan doa yang terus-menerus secara pribadi. Bukan hanya seminggu sekali kita di tempat ini, tetapi secara pribadi. Doa Daniel yang namakan seperti Daniel, dia menghadapi masalah yang besar, ya, menghadapi gua singa, menghadapi segala masalah yang besar, mau dibunuh. Dia berdoa 3 kali sehari, dia diberi ketenangan, diberi kedamaian, diberi sukacita. Ya. 3 kali sehari Daniel itu berdoa. Lalu dia dimasukkan di dalam sumur pun dia mempunyai damai sejahtera, tidak merontak, tidak segalanya ikut. Dan singanya sendiri yang dikatupkan oleh Tuhan, ya, tidak memakan Daniel, itu kuasa Tuhan. Tetapi Daniel sendiri waktu dimasukkan di dalam sumur itu dia mempunyai ketenangan dan kedamaian. Itu, saudara. Kalau kita berhubungan seperti kita berhubungan dengan Yesus, ya, kita terus memuji Yesus, menyembah, melakukan firman segalanya. Yesus katakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Saudara tahu damai sejahtera Kristus. Tidak ada orang yang dapat memiliki seperti itu. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya, para rasul yang mati syahid itu mereka yang mempunyai. Ya, karena apa? Ya, karena mereka sungguh-sungguh, ya, terus terpaut kepada Yesus. Ya, damai sejahtera Yesus disiksa, diapakan sampai disalib pun tidak pernah mengatakan kata keluhan. Perbuatan mulut berdosa pun perbuatan dosa tidak ada. Karena apa? Karena damai sejahteranya itu ada di dalam dirinya.
dirinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu yang diberikan kepada kita saat kita mau berdoa, saat kita mau menyembah, memuji Tuhan. Jadi secara pribadi marilah kita koreksi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita jangan hanya memburu yang fana, tetapi hidup kita hanya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Untuk apa hal-hal demikian itu? Ya. Tapi marilah kita membentuk tubuh roh jiwa kita dengan baik sehingga kehidupan kita tenang. Tuhan itu memberikan kepada kita diciptakan itu sempurna. Ya, seperti dia sendiri, seperti gambar dia sendiri. Punya jiwa roh dari semuanya. Dan semua itu dipelihara oleh Tuhan. Dengan sebaik-baiknya kita ditempatkan di tempat yang terbaik. Waktu penciptaan itu di Taman Eden itu. Yang merusak siapa? Yang merusak ya diri kita sendiri karena Adam dan Hawa itu berkompromi dengan iblis. Melanggar firman Tuhan. Ya, dia melanggar firman Tuhan. Nah, itu menjadikan manusia itu menderita sampai kekal selama-lamanya. Sampai masuk neraka penderitaan itu manusia. Siapa manusia yang tidak menderita? Ya. Walaupun dia punya uang banyak, belum tentu dia jiwanya, rohnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Ya saudara, itu sampai kekal hanya di dalam Yesus yang mengambil semua itu sehingga manusia dipulihkan kembali dengan baik. Ya. Ya, maka kita diberi firman, kita diberi oleh Tuhan segala sesuatunya untuk memulihkan kita seperti Tuhan menciptakan pada mulanya. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus terus menjalin hubungan dengan Allah melalui doa, melalui pujian, melalui penjemahan, melalui syukur kepada Tuhan. Ya, itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ya marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita utamakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Jangan yang lainnya. Yang lainnya itu kan semua itu kan ciptaan Tuhan. Itu kalau diberikan kepada kita itu menjadi berkat bagi kita. Ya. Ya. Kalau pagi-pagi coba saudara isilah hidup saudara dengan memuliakan Allah. Saudara bangun tidur memuliakan Tuhan sebelum saudara melakukan yang lain. Saudara sembahyang dulu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kan semuanya ada canggih HP saudara-saudara. Setelah di situ renungan apa saja ada. Dengarkan, ikut doa bersama. Ya itu yang pertama saudara bangun tidur harus demikian. Ya. Saudara kan ya kalau saya ingat itu ya idola saya memang Daud ya. Ya Daud menjadi idola saya. Karena apa? Karena Daud itu orang yang tidak berpendidikan, yang disia-siakan oleh keluarganya, ya, menjadi semua jadi pegawai negeri, semua jadi tentara. Daud sendiri paling kecil, paling bontot, cuma dikasih 3-5 kambing untuk mengembalakan. Ya. Tetapi dia hubungannya dengan Tuhan baik sekali. Itu. Makanya dia dapat melewati terjal-terjal yang demikian, bahkan dia sampai menjadi raja besar. Itu karena hubungannya dengan Tuhan, saudara. Ya saudara, yang dikasihi Tuhan, ya, karakternya sangat luar biasa sekali. Walaupun dia dihina oleh istrinya, ya, waktu dia menyanyi di jalan, ya, dia dimusuhi oleh mertuanya. Ya,
dia diberontak oleh anaknya Absalom. Tetapi dia mengasihi semuanya itu. Dia tidak membalas kekerasan itu dengan kekerasan. Itulah karakter Daud sehingga dia dapat menyampaikan sifat karakternya pada, coba saudara buka di dalam Mazmur pasal 23. Itulah karakter Daud. Ya. Mazmur pasal 23. Dia selalu, ya, ucapan-ucapannya ini ucapan sampai kepada hatinya. Karakter Daud ada di sini ini. Ya, Mazmur Daud ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia selalu mengucap syukur. Ya, Ia membaringkan aku di padang rumput dan hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apakah dia duduk di singgasana? Tidak, dia keluar masuk gua, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, tetapi jiwa rohnya dia bersukacita. Ya, karakternya, hatinya ada bergelori kepada Tuhan, merasakan ada pimpinan Tuhan. Arti ia membimbing aku ke air yang tenang ini artinya jiwanya diberi ketenangan, ada Roh Kudus yang memimpin dalamnya. Ada ketenangan di sini. Ya. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, pada kesulitan apapun, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Inilah karakter jiwa orang yang di dalam Tuhan, yang kuat, yang kokoh. Ini seperti ini, saudara. Ya. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia merasakan ada Tuhan bersamanya. Gada dan tongkat itu pimpinan. Ya, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, merasa tidak kekurangan, walaupun terjepit seperti apapun, Tuhan selalu menyediakan bagi dia. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ya. Inilah hikmat Tuhan senantiasa ada pada dia. Roh Kudus selalu memimpin di dalam hidupnya. Ini karakter orang yang hidup di dalam Tuhan itu demikian. Kita sebenarnya bisa demikian ini. Saudara dan saya bisa menghadapi masalah apapun, kerasnya apapun. Ya, kita dapat memuliakan Tuhan, kita dapat tenang, kita dapat damai. Ya, mempunyai karakter yang kuat, yang hebat. Ya, kalau kita mau merawat tiga-tiganya hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dapat mengendalikan segalanya, tubuh, jiwa, rohnya dapat dikendalikan karena dipenuhi oleh firman Tuhan, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Tuhan mengharapkan kita mau meresponi firman-Nya dengan positif. Ya, Tuhan mau meresponi kita dengan positif, ya. Ya. Nah, disinilah pembentukan mental Daud. Ya, dia menjadi orang yang beriman, orang yang perkasa. Ya. Dia dapat melawan kekuatan apapun, baik kekuatan dari luar
maupun dari dalam dirinya sendiri. Ya, dari dirinya sendiri dia dapat mengendalikan. Karena tubuh jiwa rohnya ini terisi dengan baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan inilah yang namanya ibadah, ya, yang berguna bagi saat itu, saat ini, maupun yang akan datang. Ya, itu sangat ibadah itu sangat penting sekali, berguna pada sehingga kehidupan kita akan semakin dimuliakan oleh Tuhan. Kita dapat mengalahkan dunia ini. Dunia ini maksudnya dunia yang jahat, yang penuh dengan kekerasan ini kita dapat mengalahkan karena kita dipenuhi oleh Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti kehidupan Daud itu sendiri, sebelum dia meninggal pun bisa memberikan yang terbaik wejangan kepada anak-anaknya semuanya. Ya, marilah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jangan sia-siakan pengenalan kita tentang Yesus, tentang Tuhan, karena dialah yang mempunyai segalanya, dialah yang mengasihi kita yang tidak terbatas, mau memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan kita mau siap untuk menerimanya. Untuk melakukannya, kita akan dibuatnya kuat, kokoh, seperti yang diharapkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami hidup saat ini, yang mempunyai, ya, tubuh, jiwa, dan roh yang diciptakan seperti gambar Allah. Tetapi kalau kami melihat banyak orang yang kalah dengan dunia, yang kacau balau, tapi kami mengucap syukur punya Yesus, punya firman Tuhan, punya Roh Kudus, ya, yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami siap membuka hati kami dan dipenuhi. Kami siap membuka pikiran kami untuk menerima, mengerti firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukannya, supaya kami menjadi orang yang mempunyai jiwa karakter yang kuat dan dapat menghadapi segala kejahatan, segala kekerasan, segala ketidakbaikan yang dimunculkan oleh dunia dan iblis ini. Terima kasih Bapa, karena hanya Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang menyiapkan kami hidup kekal di surga dan memelihara kami dalam hidup ini. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Kita nyanyikan pujian bagaikan pujian siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bagikan bejana siap. Dengan berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tuntuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalan, Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. silakan duduk kembali. Lewat Stefanus menggunakan watak gereja dan doakan saudara-saudara semuanya. Salam. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan dengan pengumuman, saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Bapak Hengki ya dari Pucang Gading. Silahkan angkat tangan Bapak Hengki. Oh, terima kasih Bapak kehadirannya, Tuhan memberkati. Kami menyambut Bapak dengan penuh sukacita bersama seluruh jemaat, dan kami terus mengundang Bapak bisa bersama-sama dengan kami beribadah, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memperhatikan untuk hal-hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat turut bersimpati kepada Ibu Florentina Sumirah, Ibu Totok Dolok, karena ayahandanya yaitu Bapak almarhum Bapak Yakobus Nasimin telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis 23 September yang lalu. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah atas seluruh keluarga. Kemudian yang kedua, diberitahukan bahwa
Persekutuan KPW mulai bulan Oktober 2021 dapat dimulai kembali secara tatap muka dengan beberapa catatan. Mohon kita perhatikan bersama-sama, yaitu jadwal KPW seperti semula, yaitu hari Kamis atau Jumat, minggu kedua dan minggu yang keempat. Kemudian KPW dapat dilaksanakan bergantian di rumah-rumah jemaat dengan syarat rumah yang akan ketempatan KPW tersebut lingkungannya sudah mengizinkan dilaksanakan perkumpulan atau kegiatan warga di rumah yang kegiatan warga. Kemudian dan rumah yang ketempatan memiliki ventilasi yang cukup tidak tertutup. Kemudian jemaat yang akan KPW harus memakai masker dari rumah, duduk menjaga jarak, dan tidak ada kontak fisik. Durasinya maksimal 1 jam dan disarankan tanpa makan atau minum di tempat. Ini mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Kemudian bagi KPW yang rumah-rumahnya tidak memungkinkan bisa melaksanakan KPW, di gereja melaksanakan KPW ini di gereja bisa berkoordinasi, bisa melaksanakan di gereja maksudnya Bapak Ibu bisa menghubungi sekretaris gereja untuk penjadwalannya kalau memang tidak memungkinkan dari rumah ke rumah. Kemudian yang ketiga, mulai ibadah minggu depan 3 Oktober 2021 sekolah minggu akan dilaksanakan secara tatap muka khusus untuk kelas madya dan tunas muda. Mohon diperhatikan, khusus untuk madya dan tunas muda. Pada jam 8 setelah ibadah pertama di ruang serbaguna. Untuk kelas asuhan Indria dan Pratama masih dilaksanakan secara online. Kemudian yang keempat, mengingat ini sudah mendekati akhir tahun, mari kita memenuhi komitmen kita yaitu dengan iuran pangrukti layon supaya pelayanan kasih ini tetap dapat berjalan dengan baik demi menopang jemaat, menopang kita semuanya, saling membantu. Yang kelima, bagi yang akan ikut kelas keanggotaan dan upacara penyerahan anak masih dapat mendaftarkan diri kepada sekretaris gereja kesekretariatan setelah ibadah di meja depan. Kemudian untuk yang keenam, persembahan dan janji iman Natal masih terus dibuka sampai dengan akhir Desember 2021. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian di dalamnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari Bapak Ibu jemaat membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat, sehingga akan ada lebih banyak lagi anak yang kita jangkau dan kita layani. Kemudian yang kedelapan, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari kita berdoa secara pribadi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kemudian yang tidak ada di lembar pengumuman, untuk pemuda dan mahasiswa nanti jam 18.30 ada persekutuan PMBI di gereja secara tatap muka nanti malam. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Setelah ini ada sekolah minggu Indria sampai Madya secara online, dan nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua secara tatap muka. Jam 11 sekolah minggu tunas muda sampai pemuda secara online, dan nanti jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Kemudian jam 18.30 jangan lupa untuk persekutuan pemuda dan mahasiswa. Hari Selasa, Bapak Ibu Saudara,
jam 15 ada doa Hana, doa kaum wanita secara tatap muka. Kemudian hari Rabu saya mengundang Bapak Ibu semuanya dapat hadir di dalam doa dan pujian di gereja secara tatap muka ya, jam 18. Hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 20. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online, jam 19 ada persekutuan PKMB secara online. Kemudian di minggu yang akan datang kegiatannya sama, hanya untuk ibadah sekolah minggunya yang jam 8 itu dilaksanakan untuk madya sampai tunas muda secara tatap muka. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Rita Suhartini, kemudian Bapak Petrus Suwaji, kemudian yang ketiga anak Mikaela Denayu Anindiaswari, Saudari Anggita Oktaverina Dela Rosa, kemudian Ibu Rismawati Nugrahini, anak Hosea Krista Berlian Yokanan, kemudian yang terakhir anak Arya Adril Gunadi. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan Bapak Ibu semuanya saudara-saudaraku yang akan merayakan ulang tahun senantiasa dilimpahkan dengan segala berkat yang dari Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu saudara, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami telah boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Juga kami telah terus diberkati dari kebenaran firman-Mu yang terus membangun, terus mengajar, terus membentuk Tuhan Yesus. Hidup kami, iman kami, karakter kami menjadi karakter yang kuat dan hebat. Kami sungguh mengucap syukur atas hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang kami terima, kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan terus memimpin, memberkati dan mengurapi gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Umat-Mu ya Tuhan Yesus semakin tekun, setia dan taat. Hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu. Biarlah umat-Mu ya Tuhan Yesus semakin hidup mengasihi Engkau, dan mereka boleh dituntun oleh kebenaran firman, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Bila gereja-Mu boleh terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Gereja-Mu boleh semakin dipakai menjadi pancaran berkat untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa khususnya untuk Bapak Gembala sidang kami, Kau mengurapi, memberkati, menjamah, terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya melalui karya penggembalaan hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Berkati untuk seluruh pemimpin-pemimpin gereja, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diurapi, diberkati dan dipakai untuk kami boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman, supaya kami semakin teguh dan kuat,
semakin mengasihi Engkau, setia di hadapan-Mu. Dan kami percaya setiap kegiatan yang ada, kami boleh mengikutinya dengan setia yang membuat kami terus bertumbuh dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih, Engkau juga memberkati untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Baik untuk gul kehadiran ya Tuhan Yesus 350 jiwa, gul persembahan 54 juta. Kami juga menyerahkan untuk pengembangan melalui sekolah TK dan PAUD, sungguh mengucap syukur campur tangan-Mu yang luar biasa. Biarlah melalui sekolah ini kami boleh menjangkau banyak jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk rencana Natal, Tuhan juga memberkati. Mengucap syukur untuk kesetiaan jemaat-jemaat-Mu, di mana mereka mengasihi untuk boleh ambil bagian di dalam persembahan Natal. Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan yang saat ini sedang sakit, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Ibu Yohanes Haryanto, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Herman, Bapak Ibu Sarmo, Bapak Yunus Amin Priyadi, Bapak Gideon Yatman, Ibu Sarah, anak Marcel, anak Devarel, juga Tuhan Yesus untuk Ibu Angel. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap yang sakit, dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu yang Engkau curahkan bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Yang akan berulang tahun, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, semakin setia hidup mengasihi Engkau dan berpaut kepadamu, menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami mengucap syukur. Tuhan terus memberkati dan memulihkan bangsa kami. Kami mengucap syukur khususnya untuk pandemi yang semakin terkendali. Kami percaya karya Tuhan Yesus yang Kau nyatakan di tengah-tengah negeri kami begitu luar biasa. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya terus dipakai untuk mengendalikan pandemi ini, sehingga terjadi pemulihan di tengah-tengah negeri kami. Ekonomi, politik, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk keamanan, Tuhan yang menolong, supaya situasi kondisi keamanan di negeri kami tetap terjaga, dan ekonomi segera mengalami pemulihan. Kami terus mengucap syukur atas setiap, oh Tuhan Yesus, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah yang ada Tuhan. Terima kasih, setiap gerakan-gerakan, baik radikalisme, terorisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Semuanya disingkirkan dari negeri kami, supaya negeri kami tetap aman, terkendali, damai, karena Yesus yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak. Jawa Tengah Kota Semarang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus memberkati kota ini, supaya kota ini semakin maju, semakin sejahtera, karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau memberkati ya Tuhan, untuk Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Hendar Priyadi, khususnya yang ada di kota Semarang, dilimpahkan dengan segala berkat untuk kota Semarang. Dan kami juga terus mengucap syukur, karena pandeminya Tuhan semakin terkendali, luar biasa Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kota Semarang, berkati juga untuk seluruh aparatur yang ada di kota Semarang ini, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola, untuk boleh memimpin kota ini, sehingga kota ini semakin maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, daerah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada, Engkau terus memberkati, menolong Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, di dalam membangun kehidupan rumah tangga, diberkati dengan suasana surgawi, saling mengasihi, saling mencintai di tengah-tengah keluarga. Dan kami juga berdoa
untuk segala usaha, pekerjaan, bisnis ya Tuhan, apapun yang sedang diusahakan oleh jemaat-Mu, Tuhan menolong supaya melalui pekerjaan, melalui kehidupan mereka, nama-Mu dipermuliakan, dan mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat secara jasmani untuk mencukupi kehidupan mereka. Terima kasih, kami terus menyerahkan ya Tuhan Yesus seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak muda yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa membangun satu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih, yang undur, yang lemah dibangkitkan kembali, supaya mereka boleh kembali setia, mengiring Engkau dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami, kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, kemurahan, dan berkat-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.